Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roji Naim di channel kita. Alhamdulillah teman-teman, saya udah nyampai di Kota Cani, di toko kita. Dan hari ini kita akan langsung buka sih ya, karena ya waktu tinggal sekitar seminggu lebih lagi sebelum ke masa-masa pernikahan saya. Jadi ya sebelum masanya tiba, saya mau ngumpulin uang dulu. Mana tahu nanti ada keperluan di sana ya. Oke. Di video kita kali ini, di pagi hari yang indah ini, ya lumayan cerah sini. Cuaca lumayan cerah. Saya mau ngomongin masalah permodalan nih. Dan banyak kita usaha-usaha pemula ini bingung dengan modal kita yang nggak terlalu banyak. Dan kadang kita pesimis dengan modal kita yang sedikit, kemudian menjadikan kita malas untuk berwirausaha, takut untuk berwirausaha, belum ada modal nih dan segala macam gitu kan. Oke. Sebenarnya untuk menjadi entrepreneur sukses itu ya, ini saya belum sukses, tapi saya kalau baca-baca yang cerita-cerita orang-orang yang udah sukses, sebenarnya nggak perlu terlalu menyiapkan modal yang besar ya. Karena semua entrepreneur itu pasti akan sukses pada ujungnya, asal cuman dua aja sih saya kira. Kalau untuk duniawinya, kerja keras dan tidak nakal. Arti tidak nakal ini banyak ya, tidak narkoba, tidak melakukan kejahatan dan sebagainya. Kerja keras dan tidak nakal. Tapi di balik itu semua, kalau dalam sisi islaminya, religinya ada doa, kemudian sedekah, kemudian baik kepada orang tua, itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi modal itu sebenarnya cuma alat kita untuk melakukan percepatan. Misal kalau modal kita 1 juta, 5 juta, kita cuma bisa beli barang itu misalnya kan 5 unit HP. Jadi kita paling bisa perputaran sekali belanja itu 5 HP dengan keuntungan 500.000 misal, kalau satu HP-nya 100.000. Tapi kalau kita punya uang sekitar 10 juta, berarti kita punya 10 unit HP-nya. Jadi kita bisa untung sekitar 1 juta sekali perputaran. Jadi semakin banyak modal kita, semakin banyak barang yang bisa kita putarkan, dan semakin banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Jadi guna modal itu sih ya, untuk melakukan percepatan terhadap bisnis atau usaha kita. Tapi bukan berarti kita sebagai pengusaha pemula, wirausaha pemula, usaha pemula gitu harus menunggu modal dulu yang besar baru kita mulai. Tidak. Untuk teman-teman yang masih sekitaran SD, SMP, SMA ya, kadang anak SD pun udah berpikiran untuk menjadi entrepreneur kan. Jadi kalau teman-teman yang masih sekitaran segitu ataupun yang masih kuliah, cobalah dari sejak dini itu ditabung uangnya sebanyak mungkin, sedapatnya mungkin. Misal ya dari SD atau SMP sudah nabung sekitar 5.000 per hari. Nanti kita buat hitung-hitungannya ya, berapa 5.000 per hari itu ya. Kalau kita dapatkan nanti tamat kuliah itu berapa yang kita bisa dapatkan. Atau dari SMA udah nabung, dari kuliah udah nabung. Kuliah itu kan kita kadang dapat jajan dari orang tua ya. Misalnya kita dapat jajan 1 juta, kita bisa tabung 500.000 aja per bulannya. 5 kadang lebih pun kan dari 1 juta kan kadang. 5 dikali 10 sekitar 5 juta setahun. Kuliah itu paling enggak 4 tahun. 5 kali 4 20. Kita bisa dapat sekitar 20 juta ketika tamat kuliah. Saya kira 20 juta itu udah bisa untuk modal usaha kita. Tapi gimana kalau kita udah tamat kuliah dan pengen berwirausaha sementara tabungan kita belum ada? Pinjam. Silahkan pinjam ya. Enggak ada yang salah dengan kata pinjam. Karena memang dulu saya pun minjam, walaupun saya ada tabungan sebenarnya. Saya sadar bahwa saya ingin menjadi wirausaha itu, pengusaha itu saat saya semester 4. Dan saat itu saya tabung. Dan semester 4 itu saya udah mulai kerja sebenarnya. Saya kerja di kantor, gajinya sih lumayan sekitar 2 jutaan ya. Kemudian dapat jajan dari orang tua juga. Kemudian saya ada project-project juga ngerjain. Kebetulan saya anak komputer kan, saya bisa desain, saya bisa program website dan sebagainya gitu.
Dan saya juga hobi jualan, dulu jualan baju. Jadi dari semester 4 itu sampai semester 6 itu, ya pokoknya sampai tamat itu saya bisa dapat tabungan lah sekitar beberapa juta. Dan itu saya gunakan untuk mulai usaha saya di counter ini. Sebenarnya dulu usaha yang saya pengen kembangkan itu adalah les ya, bimbingan belajar yang ada di sebelah ini nih. Tapi saya pikir kalau kita buat bimbel itu kan omset kita itu bulanan, uang kita bisa kita pegang itu bulanan, dan belum tentu murid itu bayar di awal bulan, kadang di pertengahan bulan, kadang di akhir bulan, kadang ada yang nunggak juga. Jadi saya pikir saya harus juga punya usaha yang bisa menghasilkan harian. Ya kebetulan saya waktu kuliah pernah jual beli HP dan tertarik dengan teknologi, ya makanya saya coba untuk bangun ataupun buka usaha ponsel ini. Dan modal untuk bangun bimbel saya sebenarnya saya pinjam ya dari orang tua saya, dan alhamdulillah udah mulai bisa terbayarkan. Tapi kalau untuk yang counter ini, itu saya dulu mulainya dengan kalau nggak salah itu 5 jutaan, dan ya satu styling pun itu atau satu tempat display kaca itu nggak terpenuhi ya. Dan ya saya sedih dulu perjalanan awalnya itu, walaupun sampai sekarang sih masih kadang-kadang ada perjalanan yang sedih. Tapi ya, intinya kalau teman-teman bermasalah di modal, coba pinjam, atau kalau memang belum waktunya gitu kan, tabung sejak dini. Tapi kalau udah terlanjur tamat dan belum ada kerjaan dan memang mau berwirausaha, coba pinjam. Usahakan itu sebenarnya jangan pinjam dulu ke bank ya. Sebagai seorang muslim juga kita kan dilarang sebenarnya berkaitan dengan riba. Saya juga alhamdulillah sampai sekarang ini belum pernah menyentuh uang bank, dan mudah-mudahan sampai seterusnya. Tapi kedepannya saya nggak tahu kan, kadang ada godaan dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau masih baik jalannya, mulus, nggak ada hambatan apa-apa, kalau masih saya bisa pinjam dengan pribadi orang, saya pinjam sama pribadi orang. Saya nggak mau, kalau bisa saya jangan sampai nyentuh yang namanya riba ya. Dan itu tadi modal saya itu sekitar 5 jutaan awalnya, karena tabungan saya lebih sebenarnya, tapi saya udah pakai untuk kebutuhan bimbel juga. Jadi sisanya itu 5 juta yang saya gunakan untuk Haji Drone. Apa Haji? Biasa ngevlog dulu, ngevlog usaha. Dan ya, aku lagi apa nih? Kapan gue nyampe Medan? Nyampe sini? Hah? Senin pagi. Senin pagi? Aku baru nyampe tadi nih. Allah Akbar, aja. Di baju sudah aku potong. Ngapain? Di baju jaket berapa? Macam ya. Iya. Itu harga mahasiswa. Mana ada sama aja ya tuh. Baju sekarang udah sama aja sama tempat lain. Apa? P. Ini apa nih Chan nih? Ini apa nih, Ji? Hah? Pop socket. Jadi itu tadi sisanya 5 juta itu saya gunakan untuk masukkan ke counter ini. Dan ya dari situ semuanya berawal untuk yang bagian counternya ini. Dan semakin lama, semakin perjalanan, sebenarnya banyak tantangan ya. Kita berpikir kalau 5 juta itu kurang sih sebenarnya. Gimana sih 5 juta? Kalau untuk aksesoris saja itu nggak cukup, apalagi untuk unit-unit HP dan sebagainya ya. Apalagi kalau untuk beli HP 5 juta dapat apa ya kan, berapa unit. Jadi kalau 5 juta itu kita belikan HP semuanya nggak ada aksesorisnya kan. Jangan kan aksesoris, stok saldo pulsa pun nggak ada. Jadi ya harus kita pandai-pandai kitanya gitu. Dan memang ya menyedihkan di awal-awal seperti itu. Tapi kita harus yakin sih. Ya di awal itu semua pasti akan menyakitkan ya. Semua pengusaha-pengusaha sukses pun di awalnya pasti menyakitkan. Toh mereka juga akhirnya sukses karena apa ya? Karena mereka yakin, dan semua bermula dari kecil ya. Kemudian lama-kelamaan gitu saya dapat rezeki kalau ada kawan saya yang tiba-tiba datang. Dia datang jauh-jauh gitu dari Malaysia. Dia dulu kawan saya waktu kuliah, kawan jahat dulu ya. Tapi dia walaupun nakal di kuliah, tapi dengan berkawan itu baik. Dan saya kebetulan baik dengan dia. Tiba-tiba dia datang ke counter saya. Alhamdulillah dia udah sukses gitu kerja di sana. Datang ke counter saya, ngeliat tempat saya, dan saya bilang,
Kalau enggak pinjamlah uangmu gitu kan, 100 juta saya bilang. Supaya ada modal usaha pur, saya bilang. Dan akhirnya cerita, jumpa-jumpaan, akhirnya saya dikasih sekitar itu 50 juta awalnya, tapi saya tolak. Saya bilang udah 20 juta aja lah. Toh saya belum biasa gitu memutarkan uang sebanyak itu. Jadi akhirnya dikasih 20 juta tanpa ada tanda tangan, tanpa ada perjanjian dan sebagainya. Cuman saya bilang kalau ada rezeki nanti saya tambahi waktu pengembalian gitu kan. Uang-uang terima kasihnya. Dan akhirnya 20 juta itu saya putarkan lagi sekitar beberapa bulan, akhirnya saya bisa bayar lunas uang 20 juta tersebut. Dan keuntungan dari 20 juta tersebut saya masukkan lagi ke modal saya. Beberapa bulan kemudian saya dapat modal lagi, putarkan lagi, dapat lagi, putarkan lagi sampai dengan sekarang. Jadi ya intinya kita harus terus berproses. Jangan gara-gara belum ada modal terus kita berhenti untuk berwirausaha. Jadi gunakan modal yang ada. Lama-kelamaan akan datang modal-modal baru. Yang penting kita terus rajin dan ya jangan lupa berdoa sih ya. Karena kita kadang kalau belum ada modal itu kita sungguh kali berdoanya. Kadang kita tahajud, kita duha, sholat nggak pernah tinggal. Tapi kalau udah datang modal dan udah dapat kesenangan, kenyamanan, malah kita lupa dengan yang ngasihnya, dengan Allah gitu ya. Kadang kita ya duha udah jarang, tahajud apalagi, sholat pun bolong-bolong. Jadi ya kalau bisa ya jangan gitu. Oke, itu aja updatean kita tentang permodalan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung apakah harus nunggu modal dulu baru berusaha dan bagaimana cara minjam modal tersebut. Oke, sekian dari saya Roji Naim, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel kita kalau teman-teman rasa konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat. Oke, sekian dari saya Roji Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.